ini nggak lama ya, dan materi sudah saya share. Mungkin kita awali dulu dengan doa. Ya, mari berdoa, disilahkan. Ya, baik. Sebelum saya jelaskan tentang bagaimana ide kreatif, walaupun PPT-nya sudah saya share, mungkin ada yang mau menyampaikan ide apa yang kira-kira bisa muncul ya pada kelompok usaha Anda ya. Oke, Mas Jovan, kira-kira apa? Kamu nih yang aktif ini. Oke, Mas Jovan. Ya, Bu. Ya, kira-kira apa yang mau dimunculkan? Sebenarnya dulu pernah coba gitu Bu sama teman-teman gitu jualan mentai. Mentai. Iya. Minuman atau apa? Makanan Bu, nasi mentai. Oh, nasi mentai. Ya. Karena dalam pengertian di Boga tuh saya pernah di Thailand itu kan belajar khusus untuk mie Thai ya, macam-macam ya. Oke, macam-macam ya. Jadi ada mie Thai atau apa. Oke. Itu nasi ya? Nasi ya? Iya, Bu. Sudah satu cup gitu, satu cup atau satu pakai aluminium foil? Iya, yang aluminium foil, Bu. Oh, yang aluminium foil ya. Kemudian dari sana berapa dijual, Mas? Nah, itu sekitar 18.000 sampai 20.000-an, Bu. Oh ya, lumayan murah ya. Ya. Iya, Bu. Enggak, karena misalnya di luar kan juga mahal gitu ya. Nah, itu kamu udah mulai coba branding belum? Itu sebenarnya udah pernah Bu, udah lama waktu awal-awal COVID itu. Ya udah branding, udah macam segala macam lewat Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Bagus gitu. Itu mau dilanjut. Kemudian sudah ada mereknya apa? Sudah kasih label? Sebenarnya udah Bu, ya cuman iseng-iseng itu doang dulu, sebenarnya cuman ngisi waktu doang kan sama teman-teman, terus ya udah ada namanya juga. Sekarang mau diangkat lagi? Nggak tahu Bu. Oh, nggak tahu lah ya, praktek lah. Dicoba lagi Mas, eman-eman. Itu jadi gini ya, kalau itu kita sudah punya satu aktivitas seperti itu, coba digali ulang ya, dalam arti bisa dilakukan analisis SWOT gitu loh. Apa kira-kira kelebihan dari produk itu? Ini kan sekarang itu yang berbau Korea ataupun Oriental food ya, Oriental food itu menjadi makanan kekinian ya. Ya, kalau misalnya zaman saya dulu mana kenal gitu anak-anak remaja itu dengan makanan-makanan yang berbau Oriental ya, berbau ya Oriental itu Thailand, Cina, Korea gitu kan. Nggak ada tuh kenal dengan makanan seperti itu. Tapi kan sekarang ternyata zaman sudah berubah ya. Jadi hal-hal seperti ini bisa ya. Coba kamu komunikasikan, kan berdua toh. Tinggal di mana Mas Jovan? Tinggal di Temanggung Bu. Ada temennya nggak? Jadi itu dulu bisnisnya sama teman sekolah saya Bu. Enggak, maksudnya kalau ini diangkat untuk kegiatan perkuliahan ini. Gimana ya Bu maksudnya? Diangkat lagi kan begini. Nanti kan ini Anda harus menentukan membuat satu produk toh. Iya. Mau diangkat lagi apa enggak atau mau ganti? Ya, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga Bu buat saya. Ya harus segera langsung dibuat bisnis plan-nya ya. Nah, kalau sudah oke. Oke, ada lagi yang lain? Mbak Dea? Mbak Dea. Dari saya belum ada sih Bu. Belum ada.
Belum ada. Nah, oke, Mbak Feni. Kalau dari kelompok saya masih ini Bu, masih didiskusikan Bu. Mas Riza. Kalau dari kelompok kami juga masih didiskusikan sih Bu. Tapi kalau salah satunya ini kok post disable, kok bisa ya? Ini kan yang membuat itu saya ya. Kok nggak bisa share screen? Kenapa? Tapi nanti dibaca lagi ya. Jadi tugas Anda minggu depan saya sudah meminta business plan ya dari ide-ide kreatif salah satu saja, karena memang ini kan Anda melakukan penjualan berapa ya, selama 6 kali begitu ya, dari ide kreatif yang memang dibuat gitu ya. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit ini sudah saya masukkan dalam Bismart ya. Jadi gagasannya itu apa? Jadi ide itu sebuah gagasan, pendapat atau metode ya, sedangkan kreativitas adalah karya yang merupakan hasil pemikiran dari gagasan tersebut ya. Jadi apa itu ide kreatif ya? Secara sederhana, ide kreatif itu adalah kemampuan untuk membayangkan atau mendapatkan sesuatu yang baru ya. Nah, ini tolong nanti dipikirkan ya, idenya apa. Nah, ciri-ciri yang kreatif itu apa? Ini menurut Utami Munandar ya, berani dalam pendirian, memiliki sifat ingin tahu, mandiri, menjadi orang yang berpikir dengan tugasnya, bersifat intuitif dan teguh ya. Nah, tidak mudah menerima penilaian orang lain. Misalnya begini, buat apa sih jualan salad gitu ya? Toh sudah banyak gitu kan. Nah, ini Anda harus mencari celah gitu ya untuk sebuah jawaban itu yang nanti tidak menurunkan ya, tidak menurunkan dari ide Anda, tidak menurunkan dari keinginan Anda untuk membuat salad tadi. Ya, itu yang perlu dipikirkan. Kemudian, nah apa ciri individu yang kreatif itu flexibility ya, keterbukaan terhadap gagasan baru ya. Sehingga misalnya apa bedanya saladnya ya punya siapa tadi? Perbedaannya saladnya dengan salad-salad yang memang sudah biasa gitu kan. Nah, mungkin ini kualitas yogurtnya yang dipakai atau kualitas buahnya yang dipakai. Kemudian mungkin terkait juga dengan perbedaan komposisi dan sebagainya. Kemudian redefinition, originality, elaborasi dan sebagainya. Ya, oke. Kemudian bagaimana mengembangkan kreativitas itu? Nah, Anda bisa melakukan memperhatikan apa sih yang ada di sekeliling kita. Kemudian bisa juga melakukan brainstorming ya. Kemudian bisa juga mengubah ide-ide yang sudah ada ya. Nah, jadi misalnya tadi, Bu saya nasi ya, nasi Thai gitu kan. Oh mungkin idenya apa gitu loh. Mungkin nanti toppingnya dirubah atau kemasannya dirubah. Atau kalau kemasannya sudah bagus mungkin ada kemasan primer, ada kemasan sekunder atau apa ya. Nah karena seperti itu sekarang menjadi tren ya. Mungkin orang-orang sekarang kan menjadi
apa ya, makan simpel ya. Kadang-kadang seperti di Indomaret itu kan dulu nggak kepikiran Indomaret jualan nasi begitu ya. Ternyata juga banyak hal-hal yang seperti itu sekarang bisa dikembangkan. Oke ya, jadi mengembangkan kreativitas itu kadang-kadang kita harus berpikir out of the box gitu. Berikutnya, bagaimana cara memunculkan kreativitas itu ya. Nah, di sini kita harus bisa membuat sesuatu ide kreatif itu memunculkan hal-hal yang baru yang berbeda ya. Nah, mungkin awalnya sulit untuk dilakukan, tetapi tentunya dengan kegigihan Anda ya akan membuahkan hasil ya. Kemudian ini amati, tiru, dan modifikasi. Ini sebetulnya berasal dari mana ini? Amati, tiru, dan modifikasi itu berasal dari falsafahnya Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi misalnya kita mulai dari mengamati, meniru, dan memodifikasi itu ya niteni, niroke, dan modifikasi itu apa? Nambahi ya. Nah, itu bahasanya Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi ATM ya. Nah, ATM ini bukan berarti plagiasi, namun sebagai ide awal yang kemudian memunculkan kekhasan dari produk yang kita miliki. Kemudian bagaimana memunculkan ide kreatif itu ya, dream and action ya, yaitu punya impian untuk melakukannya. Jadi ini walaupun di awal saya tanya kenapa memilih praktek usaha boga, nah ini kewajiban. Nah, kadang-kadang ide kreatif mungkin harus dipaksa ya, tapi dengan pemaksaan ini mudah-mudahan bukan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi mungkin perjalanan hidup Anda memang harus jalannya demikian. Selanjutnya bagaimana ini ide kreatif itu kaitannya dengan ekonomi kreatif ya. Nah, ya. Jadi kehidupan ekonomi yang dimotori oleh berbagai ide kreatif dan diwujudkan dalam bentuk barang dan jasa yang bernilai ekonomi. Nah, kadang misalnya ide kreatif itu kita agak sulit untuk menyebutnya itu sumber daya. Tapi ide itu apabila sudah diketahui kegunaannya, maka itu bisa menjadi sumber daya ya. Nah, orang kan bisa ya bekerja itu kan orang bisa bekerja dengan bahan, orang bisa bekerja dengan barang ya, orang bisa bekerja dengan data, orang bisa bekerja dengan orang ya, tapi juga orang bisa bekerja dengan ide. Nah, ide ini memang sebagai satu cikal bakal untuk nantinya bagaimana kita melakukan pekerjaan itu, apakah berdasarkan dari ide itu perlu dilanjutkan bagaimana kita memperlakukan barang-barang, bahan-bahan, bagaimana kita nanti menjalin hubungan dan sebagainya ya. Nah, sehingga dari ide inilah nanti kelanjutannya Anda bisa memikirkan bagaimana pekerjaan ini, apakah saya akan berkaitan dengan memunculkan pekerjaan yang terkait dengan orang bagaimana. Ya, dari ide itu mungkin saya perlu ada orang ini yang untuk bisa resource sharing ya, sharing untuk idenya, apakah sharing sumber daya yang lain dan sebagainya. Jadi walaupun mungkin kecil tapi ini lama kelamaan ini bisa menjadi hal yang besar. Jadi jangan dikira bahwa restoran-restoran yang besar itu juga mungkin itu tidak dimiliki oleh satu orang, tapi ini berasal dari ide-ide kreatif atau resource sharing
dari mungkin ada orang yang pemilik modal saja, ada orang yang mempunyai andil pada pemilikan tempat, mungkin ada orang yang andil dalam idenya, mungkin ada orang yang andil dalam manajemennya dan sebagainya. Jadi jangan dikira bahwa para konglomerat, para pengusaha yang maju itu tidak ada andil dari berbagai sumber. Tapi awalnya biasanya dari ide, ya. Jadi kalau misalnya saya punya tempat nih, tapi mau apa? Kalau tempat toh kan mungkin juga nggak bisa. Tapi nanti harus muncul ide-ide yang lain. Nah, kalau nanti sudah masuk ke ekonomi kreatif, itu ide-ide kreatif serta kemampuan berpikir kreatif, ya, yang nanti bisa menghasilkan sesuatu produk yang bernilai ekonomi. Ya, jadi kadang misalnya saya pernah menatar ya tentang membuat selai kulit durian ya. Mungkin di Lampung itu kulit durian itu banyak. Mau diapakan? Nah, ternyata diteliti ya dari kulit-kulit durian itu bisa menjadi produk yang bagus ya. Nah, kemudian juga misalnya saya pernah melatih di Kulon Progo itu membuat manisan kulit semangka. Nah, kalau kita hanya berpikir misalnya anggapan orang, wah semangka udah dimakan isinya kulitnya dibuang. Nah, mungkin bukan limbah itu yang dimaksud ya. Apabila misalnya panen semangka banyak, misalnya ya, isi semangka sudah dibuat sirup, mestinya kulitnya juga nanti bisa dimanfaatkan. Ternyata kulit-kulit yang masih putih itu ya bisa dimanfaatkan. Nah, ini jadi jangan terpatahkan oleh, oh ya saya beli semangka dimakan, kulitnya mau saya manfaatkan. Enggak begitu. Nah, karena satu saat apabila sudah surplus misalnya, di Kulon Progo itu semangkanya sangat banyak, orang mau membuat selai dari buah semangka, kemudian mau membuat produk sirup dari semangka, nah kulitnya mau diapakan? Nah itu juga ternyata bisa dimanfaatkan. Nah ini mungkin terkait bahwa kulit semangka itu bisa menjadi sumber daya ekonomi kreatif. Nah ini bisa dimanfaatkan. Baik, berikutnya, nah ini istilah dari ekonomi kreatif. Selalu berkesinambungan ya antara ekonomi dan kreatif karena keterkaitan antara keduanya dan kemudian menghasilkan penciptaan nilai ekonomi yang tinggi itu digunakan dalam eksplorasi ide ya. Jadi nanti nggak berhenti pada sampai tahap misalnya saya punya ide ini. Nah, apalagi seperti tadi saya contohkan, terpatahkan nih. Ini buat apa nih kulit semangka? Toh orang makan semangka sudah dibuang. Sama halnya juga dengan buat apa sih saya memanfaatkan biji nangka ya. Nah, toh orang makan biji nangka enggak seberapa. Tapi ya kita harus berpikir bahwa mungkin satu saat buah nangka itu akan dibuat keripik ya. Nah, ternyata bukan suatu saat, memang sudah. Nah, tetapi sekarang mungkin bijinya masih jadi limbah ya karena orang memproduksi keripiknya. Nah, termasuk juga mungkin dami nangkanya untuk apa gitu kan. Nah, ini juga bisa menjadi lahan ya. Jadi daminya untuk apa, kemudian bijinya untuk apa, buahnya untuk apa. Ya. Nah ini kan bisa dieksplor ya bahwa oh ternyata misalnya jerami ya, jeraminya nangka itu yang masih bisa buat abon ya, nanti dari abon itu bisa jadi isian macam-macam ya, isian lumpia, bisa jadi isian lemper, bisa jadi isian banyak hal gitu kan, sumpia dan sebagainya. Nah ini bisa dikembangkan dan mungkin tidak hanya nangka, mungkin Anda mau pakai sukun lah, mau pakai yang lain-lain. Oke.
Oke, berikutnya apa kaitan ekonomi ide kreatif dengan ekonomi kreatif ya? Nah, ini kan bisa kita lihat idenya itu apa, nanti kita wujudkan dalam apa ya. Nah, jadi dari ide kreatif nanti akan terbuat ya, terbentuk aktivitas, kemudian tentu akan menghasilkan uang. Nah, uang pun mungkin nggak hanya 100.000 ya, tapi juga nanti akan berkait dengan dolar ya. Saya yakin Anda dalam ilmu manajemennya sudah cukup tinggi ya, cukup banyak. Jadi bagaimana nanti mengembangkan ide-ide kreatif itu supaya menjadi uang gitu kan. Nah, sekarang langkah-langkahnya apa ya? Jadi saya berpikir mahasiswa merancang membuat desain awal satu produk ya. Nah, silahkan nanti Anda pikirkan, bisa sendiri, bisa kelompok yang kemarin Anda survei ya. Anda survei itu mungkin bisa menjadi, kalau kelompoknya cocok ya teruskan ya. Nah, yang pertama langkah-langkahnya mungkin mendesain produk ya. Nah, jadi seperti tadi saya punya salad ya. Salad itu supaya menarik bagaimana? Nah, nanti kalau saladnya mungkin hanya diplastiki saja mungkin nggak menarik ya. Tetapi mungkin sekarang banyak sekali packing yang dari plastik dan sebagainya membuat ide itu menarik. Kemudian kemasannya ya. Nah, kemasan itu kan merupakan sesuatu yang terlihat ya awal ya. Awalnya itu akan first impression ya. Jadi impresi awal gitu ya. Sehingga ketertarikan orang terhadap produk itu. Nah, ini kita makanya harus mulai menyentuh organoleptiknya. Organoleptik itu mata ya, kemudian hidung ya, apalagi ya, semua indera cecapan. Jadi harus enak, harus misalnya segar ya di mulut, kemudian di hidung, dipandang juga menarik gitu ya. Nah, karena itu mungkin sampai dipikirkan kemasannya seperti apa. Karena ini kemasan ini menjadi hal-hal yang penting ya. Waktu Pak Rektor Senior Prof. Tris itu ya pergi ke Jepang, pulang tuh dia malah ngomel-ngomel gitu. Saya ke Jepang kok repot-repot, pulang hanya bawa mochi. Mochi di sini banyak sekali gitu kan. Nah, ternyata memang di Jepang ya, kalau misalnya makanan itu dikemas sangat luar biasa. Jadi mungkin kemasan itu tidak hanya satu ya. Nah, kalau kita beli mochi yangko lah, seperti mochi yangko kan di Jepang banyak sekali ya. Di kota gede kadang warnanya mungkin nggak kurang menarik, kemudian rasa esennya juga begitu kuat ya. Nah, tetapi sebetulnya makanan dari Jepang juga seperti itu, tapi dibuat secara organoleptik lebih menarik ya. Mungkin isinya hanya onde-onde, isinya hanya ya seperti tadi mochi-mochi dengan berbagai rasa begitu. Tapi ini dibuat sedemikian rupa ya sehingga kemasannya ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, kemasan tersier, kemudian ditambah dengan bentuk-bentuk gambar-gambar yang menarik. Nah, ini ternyata harganya juga mahal. Kita hanya beli 6 biji ya, dalamnya ternyata mungkin 6 biji atau 10 atau hanya 12 isinya dari mochi itu. Orang rela mengeluarkan uang beberapa yen ya, kemudian membawa dengan cukup berat ya dari Jepang ke Indonesia ya. Nah, setelah dibuka, kemasan itu kan nggak mungkin disimpan lama-lama ya, dibuang. Tetapi bagaimana orang melihat bahwa dari kemasan inilah orang mulai tertarik ya. Jadi
mungkin oleh-oleh untuk atasan cukup dengan diberikan satu pack gitu ya, kue mochi itu kalau dimakan ya hanya beberapa biji gitu loh, ya. Sama halnya dengan ini, tetapi orang dengan pede itu memberikannya sebagai oleh-oleh untuk atasan, untuk teman dan sebagainya. Nah ini coba dipikirkan juga kemasannya seperti apa gitu kan, termasuk mungkin primer, sekunder, tersier ya. Nah kemudian memilih kemasan produk ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, target pasarnya itu siapa ya, kemudian ya target pasar itu termasuk mungkin pada siapa kira-kira kita harus menjual ya, kemudian kemasan ya, kemasan produk itu apakah itu ditujukan untuk anak-anak, anak muda atau orang tua ya, itu juga perlu dijadikan dijadikan pertimbangan ya, karena misalnya nanti ini memang sangat berbeda gitu kan, kita bisa melihat ini ternyata kemasan ini sekarang sudah punya segmentasi pasar sendiri ya, apakah itu untuk anak-anak, untuk remaja, orang tua dan sebagainya. Ya, ergonomis ya. Nah, selain produk itu menarik, kemasan juga harus dibuat semenarik mungkin atau eye catching ya. Nyaman itu nyaman untuk dibawa ya. Nah, saya pernah mendapat beli dodol kentang ya. Dodol kentang itu dari Kerinci ya. Saya lupa dodol apa? Ya saya beli dua-duanya. Dodol kentang sama sirup apa ya, saya lupa. Siapa yang dari Kerinci? Sirup bunga cengkeh kalau nggak salah ya. Ini kan sesuatu yang aneh itu ya. Tapi Masya Allah bawanya ribet banget. Jadi maunya mungkin kemasannya lucu, dibuat dari keranjang-keranjang. Tapi ternyata untuk dibawa ya dari Kerinci, dari Kerinci ya. Kerinci itu perbatasan antara antara Padang dan Bengkulu ya kalau nggak salah. Nah perbatasan di sana. Jadi apakah lewat Bengkulu atau lewat Padang sama-sama sulit gitu. Kalau lewat Padang itu masih satu malam gitu, saya harus naik mobil ya, naik mobil. Jadi ada mobilnya semalaman gitu loh. Jadi nyampe ke Kerinci itu pagi gitu kan. Atau misalnya dari Bengkulu atau Bengkulu itu juga sama semalam juga. Tapi jalannya katanya lebih repot ya, lebih mereka bilang seperti jalan di sungai kering gitu ya. Artinya berbatuan gitu kan. Nah, bawa oleh-oleh yang hanya misalnya dodol kentang sama sirup cengkeh ya, bunga cengkeh itu ternyata bukan bunga cengkeh. Kayu manis atau pokoknya dari rempah-rempah gitu. Saya bawa 3 botol aja repotnya minta ampun gitu ya. Artinya enggak nyaman untuk dibawa gitu ya. Nah, ini ya merepotkan sama seperti bawa apa saja. Nah ini mungkin menjadi nggak pas ya. Jadi harusnya memang dibuat kemasan itu kalau bahan cair gimana nggak bocor di jalan gitu ya. Kalau bahan padat gimana enak di pack atau dan sebagainya. Nah demikian juga ciri khasnya itu untuk menarik konsumen sebaiknya pilih kemasan yang berbeda dan unik, kemudian ukurannya ya yang spesifik gitu ya, ukurannya juga yang cukup ya, misalnya ukuran itu nggak merepotkan lah, sesuai dengan isi ya. Mungkin kalau Anda yang pernah umroh ya atau pernah haji itu
kita kan sering dapat makan ya, box gitu ya, dapat box gitu ya. Nah, ternyata di Mekah itu mendapatkan nasi ya, nasi box itu ya pakai aluminium foil begitu ya. Ditumpuk 20 tumpukan itu enggak banyak itu, enggak repot ya. Coba di sini kita dapat nasi box satu aja gonceleng-gonceleng gitu kan. Repot sekali. Nah, jadi ini gambaran-gambaran nanti produknya apa yang bisa kita buat sampai dengan kemasan. Nah, itu gambarannya ya, nanti dilihat dan saya menginginkan Anda nanti mengeksplor ya ide-ide kreatif apa tentunya yang bisa dijual ya, yang bisa dibuat. Saya tuh salut kadang-kadang teman-teman dari ekonomi itu lebih idenya lebih brilian dan ternyata juga sampai memikirkan aspek-aspek pengemasan dan sebagainya. Nah, untuk apa nanti Ibu menjualnya bagaimana? Ya minimal 10 lah, 10 biji gitu loh. 10 biji bisa dijual ya. Walaupun mungkin ini belum BEP ya, belum belum sampai kepada break even point ya. Tetapi saya berharap dari itu ini menjadi sebuah embrio untuk Anda berkembang nantinya. Dan syukur dari kegiatan ini bisa memacu Anda memang menjadi seorang wirausahawan di bidang juga ya. Nah, harapannya seperti itu. Walaupun ribet ya. Nah, urusan makanan itu ribet kalau Anda nggak mencintai itu susah. Karena apa? Aduh, ngupas berambang ya, cuci piring gitu kan begitu ya. Nah, itu kan ada kalau misalnya kita punya anggapan bahwa ngapain gatel saya nyuci piring, ngapain saya mainan dengan dengan bahan-bahan dengan bumbu nggak menarik, itu nanti bisa menjadi itu nggak bisa. Nah, tapi punya ketertarikan dulu sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini dengan baik. Baik, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Jadi tugas selanjutnya ya Anda mencoba mengembangkan satu produk apa yang bisa menjadi produk kreatif dan mungkin juga ekonomi kreatif. Dan untuk kreativitas itu kan tidak selalu merupakan semua baru sama sekali enggak, tapi juga misalnya ya kita juga bisa melihat ada peluang-peluang nanti inovasinya mau terapkan di mana, bisa dalam produk, bisa dalam peralatan, bisa dalam kemasan. Ya, ini sekali lagi mohon maaf saya nggak bisa lama. Satu ternyata sudah mulai terasa ya. Jadi kemarin sudah dicek gitu ya. Ya ini awalnya ini saya ada cucu saya yang kena, terus kok merembet ke yang lain gitu ya. Jadi saya minta maaf, saya isoman dulu. Tapi Anda juga memang tetap harus bekerja ya. Jadi untuk prakteknya silahkan Anda ini dilanjut dengan dilanjut dengan mendiskusikan ide-idenya apa gitu ya, ide-ide apa yang bisa dikembangkan ya untuk selanjutnya nanti mencoba mengembangkan bisnis plan-nya ya, bisnis plan-nya untuk kegiatan itu dan memang ini harus terrealisir ya. Jadi ini sudah sampai taraf minggu kelima ya. Jadi nanti tetap kita pantau, misalnya minggu depan itu sudah ada rancangan bisnis plan-nya. Nanti kalau Anda punya model bisnis plan sendiri boleh, tapi kalau enggak nanti saya coba saya coba kasih contoh ya bisnis plan Anda yang mau dilihat, yang mau dikembangkan apa.
Kemudian kita pantau terus, nanti Anda harus bisa menjual sampai 6 kali ya, 6 kali penjualan. Nanti ini merupakan project ya, project project bis learning, tetapi jadi project pribadi juga ya, project kelompok Anda, sehingga nanti harapannya kemana ya. Nah, gambarannya itu saya presentasi dulu ya, Mbak ya. Sebentar. Mandiri. Jadi mulai ini saat ini mulai coba kembangkan ide. Anda silahkan berkolaborasi dengan temannya. Ide apa yang akan saudara buat sampai idenya sampai akhirnya menjadi sebuah produk ya. Nanti produknya itu apa? Nah, dari produk itu nanti Anda kalau sudah fix kira-kira ide-ide itu apa, kemudian nanti rancang tahapan pembuatannya itu bagaimana. Nah, setelah itu nanti dicoba dibuat bisnis plan-nya. Ya, demikian hari ini. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa menyertai Anda lama-lama, tapi Anda silahkan kembangkan dengan temannya untuk mengembangkan untuk mentuntaskan ya ide kreatif apa yang akan dibuat. Baik, demikian ya. Coba saya minta tolong